Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah berapa hari, lebih dari 1 minggu ya, posting tentang Istanbul, tentang bursa, tentang Turki, pokoknya jalan-jalan terus. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Madinah. Ini kami sekarang sudah berada di dalam Masjid Nabawi. Insya Allah, Alhamdulillah ini sekarang kita berada di Masjid Nabawi ya. Setelah kita jalan-jalan terus, kita ke Hagia Sophia, ke Bursa, ke Gunung Buludak, ke Istanbul. Sekarang waktunya kita ngaji. Ya, sekarang waktunya kita ngaji. Jadi dalam safari Ramadan kita kali ini, insya Allah saya akan membacakan kitab Dalailul Khairat. Ya, kitab Dalailul Khairat ini, insya Allah saya akan bacakan. Kalau tidak sampai khatam di Madinah, nanti saya insya Allah akan saya lanjutkan di Mekah. Jadi kitab Dalailul Khairat ini kitab karangan Syekh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli, termasyhur dengan sebutan Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Ini adalah kitab kumpulan sholawat-sholawat yang dikarang oleh Syekh Hasan Asyadzili. Saya pribadi alhamdulillah sudah membaca ini kurang lebih 8 tahun. Dan dulu saya memulainya juga di Masjid Nabawi ini. Jadi 8 tahun yang lalu kurang lebih saya memulai membaca di Masjid Nabawi ini, dan kali ini di kesempatan Ramadan kali ini dalam acara Safari Ramadan Godaan Cangkir, insya Allah saya akan membacakan kitab Dalailul Khairat. Yang akan saya baca ini ya, kitab ini yang masyhur di Indonesia. Cuman ini ada versi kewagean ya, versi kewagean. Saya akan bacakan tentang Dalailul Khairat. Terus di kitab ini, kitab riwayat Kencong ya, terbitan Kencong. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau bagian saya ini kurang sopan, dinilai kurang sopan. Sebab ini tadi ya, saya belum bisa masuk hotel. Jadi saya belum bisa masuk hotel. Jadi saya dari Turki, belum bisa masuk hotel. Koper saya titipkan ke hotel. Jadi belum bisa ambil pakaian dari dalam koper, belum bisa ganti baju, sehingga saya memakai baju yang saya pakai dari Istanbul. Jadi mohon maaf kalau kok bajunya gitu Gus. Ya, karena memang kita belum bisa masuk hotel, belum bisa check-in hotel. Jadi umroh backpacker ya seperti ini. Jadi ya mohon maaf kalau pakaian untuk hari ini kurang sopan, karena memang ada kendala teknis ya. Kita belum bisa check-in ke hotel, sehingga kita belum bisa ganti baju, sehingga saya memakai jaket seperti ini. Bahkan ini kalau Anda tahu, saya pakai celana jeans ini, tapi suci semua, suci. Jadi saya akan membacakan dari kitab Dalailul Khairat versi Kencong ya, terbitan Kencong. Ini diceritakan riwayat Imam Jazuli oleh ngarang kitab Dalailul Khairat kanthi singkat. Jadi diriwayatkan, ini diceritakan Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu mengarang ini secara singkat bagaimana. Ing siji waktu Imam Jazuli tindakan mumbara suwe, lungone saya adoh sampai tekan alas ora-ora kang sepi, ora ana omah, ora ana wong. Barang wis tekan tengah alas, Imam Jazuli ngerasa ngelak, terus golek banyu, midar-mider nanging ora nemu banyu. Bareng weruh sumur terus diparani. Sawise parek didelok banyune jero banget, tur ora ana timbane. Jadi Imam Jazuli lunga maneh perlu golek timba utawa alat kang bisa kanggo njupuk banyu. Sawise rono rene golek timba ora nemu, terus kepethuk karo wong wadon, banjur takon, "Pak, sampean sajake kok bingung tolah-toleh niku pados napa?" Imam Jazuli jawab, "Kula pados timba. Kula sok pados timba kanggo mendut tuya wonten sumur kangge ngombe nanging boten kepanggih."
Terus wong wadon iku matur, ngoten mawon kok bingung. Pun pundi sumure sampeyan tuduhake. Sawise Imam Jazuli lan wong wadon teka ana ing sandinge sumur, terus sumure diidoni karo wong wadon iku, mara-mara banyune sumur bisa mumbul sehingga kebek saknalika. Terus Imam Jazuli ngunjuk, terus Imam Jazuli takon, "Sampeyan kok saged kados niku punapa wiridanipun?" Wong wadon mangsuli utawa jawab, "Maca sholawat ora pot-pot." Maca sholawat tidak putus-putus. Terus Imam Jazuli mikir-mikir terus mujahadah ana kamar suwene 15 tahun. Perlu nganggit kitab. Kitab iku den jenengi Dalailul Khairat. Terus Imam Jazuli sedo lan disarekaken ana pinggire kali. Sawise wong desa padha ngaweruhi ana pesarean ing pinggire kali lan kuwatir pesarean iku jungkruk. Terus wong desa padha musyawarah mungguh dipindah disarekaken mburi masjid iku piye. Terus wong desa padha mufakat yen pesarean dipindah ana mburi masjid. Terus pesarean dibongkar waktu iku wis ana zaman 3 taun. Nanging isih utuh sak mori-morine lan yoh ambu wangi. Wong desa kuno padha gumun sakmono suwene kok durung busuk, kok durung bosok, iku tandane wong apik. Mula terus dipindah disarekake ana mburi masjid, terus wong desa kuno padha mara maring pesareane Imam Jazuli, perlune padha maca kitab Dalail. Dadi maca Dalail ana pesarean iku ya kena merga maca sholawat. Terus itu secara singkat ya Syekh Imam Jazuli mengarang Dalailul Khairat. Jadi setelah melakukan perjalanan itu tadi, menemukan hal yang di luar logika, akhirnya kok bisa seperti itu? Ternyata perempuan itu dikisahkan masih kecil, belum berusia 15 tahun di versi yang lain itu ternyata anak itu membaca sholawat. Akhirnya Imam Jazuli mengarang ini selama 15 tahun. Kita ya sebagai umat generasi setelah Imam Jazuli tinggal meneruskan saja membaca kitab karangan ini, sehingga saya pribadi sudah mendapatkan ijazah Dalailul Khairat ini dari 10 mujiz. Perlu saya sebutkan memang, jadi karena memang ijazah Dalailul Khairat ini ada cerita kalau dibaca tanpa ijazah itu ibarat pedang itu kurang tajam. Tapi kalau sudah mendapatkan ijazah, ibarat pedang itu tajam. Jadi ada satu cerita seorang kiai itu diceritakan membaca Dalailul Khairat sudah sekian lama, tapi kok tidak merasa ada asarnya. Bilangnya. Terus sowan ke kiai yang lain, terus ditanyain, "Sampean apa wis oleh ijazah Dalail?" Loh, napa perlu ijazah ya lek Dalail? Kan itu sholawat. Itu sholawat. Sholawat kan tidak perlu ijazah. Oh, perlu, tetap perlu. Lek Dalail itu perlu ijazah. Terus akhirnya kiai tadi minta ijazah Dalail, lalu tidak lama kemudian dia bisa merasakan asar dari membaca sholawat di dalam Dalailul Khairat ini. Jadi saya pribadi itu sudah mendapatkan 10 ijazah. Dari yang pertama Kiai Abdul Hanan Maksum, Masyuh Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian. Yang kedua Gus Ja'far, almarhum Gus Ja'far, pengasuh Pondok Pesantren di Tambak Sumur, Fadlillah. Gus Ja'far, almarhum Gus Ja'far. Yang ketiga, sebentar, saya ingat dulu. Gus Ja'far. Yai Soleh Qasim. Ya, Yai Soleh Qasim Sepanjang. Yang keempat, almarhum Mbah Maimun Zubair. Saya sudah pernah mendapat ijazah dari Mbah Maimun Zubair Dalailul Khairat ini. Yang kelima, Kiai Mas Buhin Fakih Suci Gresik. Saya pernah nyantri di sana. Semoga saya diakui menjadi santri beliau. Dari Yai Mas Buhin Fakih, saya pernah mendapatkan ijazah khusus dari Mas Buhin Fakih, saya minta.
Yang keenam, Yai Husain Ilyas Mojokerto. Ya. Yang ketujuh, Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Ba'alawi Pekalongan. Saya pernah mendapat ijazah khusus dari beliau. Bahkan kalau boleh saya menceritakan, saya membawa kitab dalail, terus saya minta ijazah dalail, bahkan kitab saya itu diberikan tulisan oleh beliaunya, sehingga saya simpan, tidak saya bawa. Itu menjadi kenang-kenangan terindah dari Habib Lutfi untuk saya. Yang ketujuh ya Habib Lutfi. Yang ke-8 Yai Anwar Mansur Lirboyo. Yang ke-9 Yai Abdullah Kababi Mahrus Lirboyo juga. Yang ke-10 Habib Soleh Malang Al-Aidrus Malang. Jadi ada 10 ya yang mujiz yang pernah saya mendapatkan ijazah dari beliau. Yang pertama kita sebut ya, kita kirim Fatihah khususon ila jami man ajazani dalail harat Ki Abdul Hamid Nasyumul almarhum Gus Jafar almarhum Imam Mansur Qasim al-Basyiban almarhum Mbah Maimun Zubair wali Ki Husain Ilyas wali Ki Mas bin Fakih wala Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Ba'alawi Pekalongan wala Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo Kediri wala Abdul Kafa bin Mahrus Lirboyo Kediri wala Habib Syekh bin Ahmad Ali Terus Malang ilal muntaha lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada hal yang lain juga. Kalau jenengan mengamalkan dalail khairat ini, kalau bisa mendapatkan ijazah dari 7 orang ya, kalau bisa mendapatkan dari 7 orang itu apa ya, itu yang baik seperti itu. Jadi mendapatkan ijazah dari 7 orang atau dari 1 orang terus minta ijazah sebanyak 7 kali itu boleh ya. Jadi dari 1 orang minta ijazah 7 kali itu juga boleh. Jadi ini diceritakan di sini juga di Kencong ya. Ilam, ketahuilah lamun arep ngamalaken utawa miritaken dalail khairat mongko sira kudu ngerti kaifiyahe dhisik lan kudu ijazah marang wong kang wis ngamalake. Jadi ijazah itu tidak sembarang ijazah. Ijazahnya harus kepada orang yang sudah mengamalkan. Nah, supaya bisa barokah lan ono asrore, agar bisa mendapatkan barokah dan ada bisa mendapatkan rahasia-rahasianya nanti. Sebab ono ceritane wong suwiji kang ijazah dalail khairat marang wong kang orang ngamalake dalail. Jadi ada orang yang meminta ijazah kepada orang yang tidak membaca dalail. Sawise ngamalaken terus wong iku ngimpi duwe gaman nanging ketul, tegese ora tedas, ora mempan digawe mbacok. Terus wong kang den ijazahi matur marang wong kang ijazahi. Pemature mekaten, Pak, kula jenengan ijazahi dalail khairat, kula ngimpi nggadah gaman nanging kula bacok kok mboten tedas. Terus wong kang ngawi ijazah jawab, "Iya bener, pancen aku ora ngamalaken dalail khairat, mung aku awe ijazah marang awakmu." Terus memang untuk mendapatkan ijazah dalail khairat ini harus kepada orang yang mengamalkan dalail. Alhamdulillah, setahu saya ya, yang saya sebut itu tadi, 10 orang yang saya sebut itu tadi, 10 mujiz saya, itu mengamalkan dalail semua. Dan alhamdulillah, saya pribadi sudah mendapatkan izin dari Yai Abdul Hanan Maksum untuk memberikan ijazah dalail. Jadi nanti setelah dibacakan kitab ini secara penuh, insya Allah ada ijazah dalailul khairat online. Nah, kira-kira gitu, ijazah dalail khairat online ya, seperti itu. Kinten ngoten. Terus bagaimana cara mengamalkan dalail? Ada 3 cara. Ada ittiba ulama Mekah, yaitu aurat dalail diwaca saben-saben dina miturut apa kang dadi pemestine. Jadi di dalam dalail itu ada hari Senin yang dibaca ini, hari Selasa yang dibaca ini, hari Rabu yang dibaca ini, ada yang dibaca yaumiyah istilahnya. Itu menurut ittiba ulama Mekah seperti itu. Yang masyhur memang seperti itu. Jadi setiap hari ada yang dibaca beda-beda. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, sendiri-sendiri.
Yang kedua ya, yang kedua ittiba ulama Yaman, yaiku aurat dalail saben dina sak khataman namung mulai tanggal 1 tekan tanggal 5. Dene tanggal 6 tekan tanggal 30 utawa tanggal 29 wis ora maca. Lan mulai maneh tanggal 1 nganti tanggal 5 wulan ngarepe. Ngono mau sak terusé. Jadi yang kedua, versi yang kedua, tanggal 1 membaca sekali khataman. Jadi dari pembukaan sampai doa. Hari kedua juga begitu, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Seperti itu terus. Jadi tanggal 6 sampai tanggal 29 atau sampai tanggal 30 sudah tidak perlu membaca. Itu versi kedua, ittiba ulama Yaman. Yang ketiga, ittiba sebagian ulama, yaiku aurat dalailul khairat diwaca mulai dina Sabtu terus tiap dina maca sak olehe. Nanging kudu dihatamake ana dina Jumat. Dadi tiap sak Jumat sak khataman. Jadi menurut versi yang ketiga, itu mulainya itu hari Sabtu, terus dibaca sebisanya ya. Yang penting khatamnya hari Jumat. Nah, ada versi lain yang saya dapatkan dari Yai Soleh, tetap dibaca yomiyah, tapi ketika hari Ahad ya, hari Ahad itu hari Senin Sani dibaca juga sampai doa. Jadi kalau yang ittiba ulama Mekah tadi kan dibaca setiap hari. Jadi nanti hari Senin itu ada Senin awal, ada Senin Sani. Jadi kalau hari Senin itu bacanya agak banyak kalau ittiba ulama Mekah. Senin Sani, terus doa, terus kembali ke muqaddimah, terus dibaca Senin awal, seperti itu. Nah kalau versi Yai Soleh Qasim itu kalau hari Ahad itu dibaca sampai doa. Jadi doa itu dibaca hari Ahad, tidak hari Senin. Itu seperti itu versi-versinya, dan semuanya saya amalkan. Jadi saya pribadi itu karena ada 4 versi ya. Jadi setiap kali bulan Rabiul Awal itu saya mengganti versi bacaan saya. Untuk yang sekarang itu yang saya pakai versi Yai Soleh Qasim. Ini adalah tahun ke-8 saya. Nanti jadi ketika Rabiul Awal nanti, kalau Allah masih memberi panjang umur, insya Allah saya akan berganti versi ke yang versi ittiba ulama Yaman. Ya, ittiba ulama Yaman. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi saya pribadi karena mendapatkan beberapa ijazah, jadi setiap Rabiul Awal itu saya ganti versi pembacanya. Sudah. Di samping itu ada tambahan juga. Kalau mendapatkan ijazah dari Lirboyo, itu sebelum membaca Dalailul Khairat itu membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Al-Mulk ya. Dan itu saya amalkan juga, tapi belum lama, masih mungkin 2 tahun ya, terhitung dari hari ini, dari sekarang itu baru 2 tahun. Jadi sebelum membaca Dalail, jadi setiap kali mau membaca Dalail, mau memulai Dalail, bisa ketika hari Senin itu membaca surah Yasin, Waqiah, Al-Mulk, 3 surat itu. Nah, karena yang dipakai ini adalah hari ya, yang dipakai itu adalah kalender Hijriah. Jadi ketika saya membicarakan hari Senin, itu terhitungnya dari Ahad malam setelah maghrib, adzan maghrib itu sudah terhitung hari Senin. Selesainya Senin maghrib. Jadi Senin maghrib itu sudah terhitung hari Selasa. Jadi kalau ingin memulai membaca Dalail menurut ittiba ulama Mekah ya, maka memulainya hari Senin. Hari Senin itu kapan? Hari Senin itu adalah hari Ahad setelah
tenggelamnya matahari atau hari Minggu setelah adzan maghrib sampai hari Senin setelah pas waktu adzan maghrib. Jadi pergantian hari di dalam kalender Hijriah itu terhitung dari terbenamnya matahari. Jadi sudah berapa itu? 20 menit. Jadi itu adalah beberapa versi yang ada di dalam kitab Dalail. Ada beberapa versi yang ada di dalam kitab Dalail. Untuk selanjutnya kita sambung ke segmen selanjutnya aja. Karena sudah 20 menit. Saya mau menunaikan yang lain dulu, nanti kita sambung lagi. Jadi untuk keterangan hari ini, keterangan yang akan diposting ini nanti adalah sejarah Dalailul Khairat dan cara membaca Dalailul Khairat. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga semua yang menonton channel ini ditakdir oleh Allah bisa berkunjung ke masjid ini dan membaca Dalailul Khairat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.